Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja keras kami. Yang pertama adalah materi ketenaga kerjaan. Kita mulai dari pengertiannya. Dalam ketenaga kerjaan, kita akan melihat banyak istilah-istilah diantaranya. 1. Ketenaga kerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 3. Pekerja atau buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Pemberi kerja, yaitu orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kelima, ada pengusaha, dan keenam adalah perusahaan. Ketujuh, pelatihan kerja, yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja produktivitas, disiplin sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Yang kedelapan, ada pemagangan, yaitu bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 9. Perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 10. Serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan ataupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. 11. Lembaga kerjasama bipartit, yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan atau unsur pekerja atau buruh. 12. Lembaga kerjasama tripartit, yaitu forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. 13. Mogok kerja, yaitu tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 14. Upah, yaitu hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Yang kedua adalah jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan jenis kegiatannya. Tenaga kerja dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tenaga kerja rohaniah atau non-fisik. Tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh tenaga kerja rohaniah direktur, konsultan, dan manajer. 2. Tenaga kerja jasmaniah atau fisik. Tenaga kerja jasmaniah adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga fisik. Contoh tenaga kerja jasmaniah adalah pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalanan. Selain itu, tenaga kerja dapat juga berdasarkan keahlian. Jenis tenaga kerja berdasarkan keahlian adalah sebagai berikut. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Contoh tenaga kerja terdidik adalah pengacara, insinyur, guru ekonomi, dan dokter. 2. Tenaga kerja terlatih.
Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang diperoleh dari pengalaman kerja. Keahlian dan tenaga kerja terlatih ini umumnya tidak memerlukan pendidikan, karena yang diperlukan adalah latihan dan melakukan pekerjaan tersebut berulang-ulang sampai bisa dan menguasainya. Contoh dari tenaga kerja terlatih adalah sopir, tukang masak, montir, dan pelukis. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga saja. Contoh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah kuli, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, dan tukang becak. Yang ketiga, ada masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan ada beberapa, yaitu tingkat pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan rendah, penyebaran angkatan kerja tidak merata, pelindungan kesejahteraan tenaga kerja belum maksimal. Kemudian, pemerintah memiliki peranan dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenaga kerjaan, antara lain melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, ada menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenaga kerjaan. Lalu meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri, mengembangkan kesempatan kerja luar negeri, perlindungan tenaga kerja, dan membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional. Yang keempat, ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Pemerintah. Usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Upaya ini bertujuan melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif, dan kreatif. Usaha ini disertai pula dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejurusan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan keluarga berencana. 2. Pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Kerjasama yang bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah atau kampus adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Program magang ini akan memberikan pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian, para calon tenaga kerja tersebut dapat mempersiapkan dirinya dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha. Yang ketiga, ada individu. Beberapa langkah yang harus diambil oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu dirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan dan menanamkan jiwa wirausaha. B. Sistem upah. Upah yang berlaku di Indonesia beragam. Ada upah harian, upah mingguan, dan upah atau gaji bulanan. Namun, sistem pembayaran upah bergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, kesepakatan memberi kerja dengan penerima kerja, serta upah minimum. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara umum, tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya. Ceteris paribus, di Indonesia jumlah pencari kerja begitu banyak. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pencari kerja adalah pihak yang menawarkan jasa untuk bekerja, sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. Karena penawaran tenaga kerja begitu besar, sementara permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah dibandingkan penawarannya, tingkat upah pun menjadi turun. Para pencari kerja rela menerima upah lebih kecil asalkan mereka dapat bekerja. Sebaliknya, jika permintaan akan pencari kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja, tingkat upah cenderung tinggi. Kondisi seperti ini banyak terjadi di negara-negara maju dengan penduduk yang rendah, seperti Jerman dan Inggris. 2. Kesepakatan pemberi kerja dengan penerima kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar yang sangat rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerja.
yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja. Bahkan ada di antara mereka yang bersedia menerima upah di bawah upah minimum provinsi atau UMP. 3. Upah minimum. Sebelum tahun 2000, Indonesia menganut sistem pengupahan berdasarkan kawasan atau regional. Artinya untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja juga berbeda. Ini didasarkan pada perbedaan biaya hidup pekerja di setiap daerah. Akan tetapi, penentuan upah berdasarkan kawasan ini dirasakan masih belum cukup mewakili angka biaya hidup sebenarnya di tiap daerah. Untuk itu, pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang upah minimum. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, pemberlakuan upah minimum regional atau UMR berubah menjadi upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten atau kota. Dengan adanya peraturan baru ini, provinsi-provinsi di Indonesia mulai menyesuaikan upah minimum regional di daerah mereka. Pajak penghasilan yang berhubungan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang pajak penghasilan atau penghasilannya diterima oleh pekerja sampai dengan besar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk pekerja dengan penghasilan sampai sebesar UMP, pajak penghasilannya terutangnya ditanggung oleh pemerintah. C. Pengangguran. 1. Tingkat pengangguran. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Adapun tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk persentase. 2. Jenis pengangguran dan penyebabnya. Pengangguran dapat dikelompokkan menurut faktor penyebab terjadinya dan lama waktu kerjanya. A. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya dapat dibagi menjadi 1. Pengangguran konjunktur atau siklis. Pengangguran konjunktur adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat karena dua faktor, yaitu jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat dan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapat pekerjaan. 2. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau penyebab komposisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Pengangguran struktural juga dapat terjadi karena penggunaan alat yang semakin canggih. Banyak aktivitas yang awalnya dipekerjakan oleh banyak tenaga kerja, namun dengan adanya peralatan canggih bisa diselesaikan dengan beberapa tenaga kerja saja. 3. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja, karena waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi. Pengangguran friksional juga terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Pengangguran friksional terdapat pada perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Perekonomian dianggap mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh apabila penganggur tidak melebihi 4%. 4. Penganggur musiman. Penganggur musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Ada waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim yang satu ke musim yang lain. B. Jenis pengangguran menurut waktu lama kerja. Berdasarkan lama waktu kerja dapat dibagi menjadi 1. Pengangguran terbuka.
adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Untuk menghitung berapa besar tingkat pengangguran terbuka, dapat menggunakan rumus tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran terbuka bagi angkatan kerja kali 100%. 2. Setengah menganggur adalah situasi ketika orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Untuk menghitung berapa besar tingkat setengah menganggur, dapat menggunakan rumus tingkat setengah menganggur sama dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu bagi angkatan yang bekerja kali 100%. 3. Pengangguran terselubung terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dan bakat dengan kemampuannya. Pengangguran terselubung juga terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimalnya. 3. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional dapat dilihat melalui hubungan antara penganggutan dan indikator-indikator berikut. A. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Upah merupakan salah satu komponen dalam perhitungan pendapatan nasional. B. Penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. C. Beban psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. D. Beban sosial. Semakin besarnya jumlah penganggur, semakin besar pula beban sosial yang harus dikeluarkan. 4. Cara-cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran skilis diperlukan beberapa langkah, antara lain peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat meningkat apabila mereka dapat mendapat tambahan penghasilan. Yang kedua, cara mengatasi pengangguran struktural. Diperlukan beberapa langkah seperti pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru, memindahkan tenaga kerja, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mendirikan industri yang bersifat padat karya sehingga mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. Yang ketiga, cara mengatasi pengangguran friksional. Pengangguran friksional tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikurangi saja dengan cara mengusahakan informasi yang lengkap sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan penerima atau tidak berlangsung dengan cepat. Dan yang keempat, cara mengatasi pengangguran musiman. Dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seseorang agar keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Materi yang keempat adalah hak dan kewajiban tenaga kerja. Yang pertama, hak tenaga kerja. A. Peningkatan dan pengembangan kompetensi kerja. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja. Pengusaha wajib hukumnya memberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang bekerja pada lingkungan perusahaannya. Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan berikut. Tersedianya tenaga kerja, adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan, tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja, tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. Tenaga kerja yang telah mengikuti latihan peningkatan kompetensi kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja dengan cara mendapatkan sertifikat. B. Penempatan tenaga kerja. Penempatan kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai keadaan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja. C. Hak penempatan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja. Pihak-pihak yang menggunakan tenaga kerja wajib memberi perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Perlindungan mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik. D. Hak pekerja penyandang cacat.
Tenaga kerja yang cacat yang dipekerjakan pengusaha berhak mendapat perlindungan dari pemberi kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hak tenaga kerja untuk mendapat istirahat dan cuti. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti meliputi istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. F. Tenaga kerja berhak memiliki kesempatan yang secukupnya untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. G. Tenaga kerja atau buruh perempuan memiliki hak untuk tidak bekerja 2 hari kerja pertama dan kedua jika mengalami sakit pada masa haid. H. Hak pekerja perempuan memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. I. Setiap tenaga kerja yang menggunakan hak waktu istirahat berhak mendapat upah penuh. J. Hak pekerja untuk libur pada hari-hari libur resmi. K. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat. L. Tenaga kerja tetap berhak mendapatkan upah penuh apabila izin cuti karena kondisi berikut. Tenaga kerja sakit sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Tenaga kerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Tenaga kerja melaksanakan hak istirahat. 2. Kewajiban tenaga kerja. Selain memiliki hak, tenaga kerja juga memiliki kewajiban. Kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut. A. Tenaga kerja berkewajiban mematuhi perjanjian kerja yang dibuat pengusaha dan tenaga kerja. Perjanjian tenaga kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat 1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. 2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. 3. Jabatan atau jenis pekerjaan. 4. Tempat pekerjaan. 5. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. 7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. 9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. B. Tenaga kerja berkewajiban memberikan keterangan guna penyelesaian perselisihan perburuan. Perselisihan ini sering terjadi antar negara kerja atau serikat kerja dan pengusaha. Apabila terjadi perselisihan, tenaga kerja wajib memberikan keterangan yang sebenarnya agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.